师妹的头发保养的可真好。铁剑门不会是研究过我们吧？结魂师，我和大死吧！我才只是我们的人。我叫唐武，我姓楚，我的魂导器不熟。我看你一定是作弊了。没钱，我猜是日月鼎溪水龙与圣灵教。谁在我们溪里？ Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Soul Land 2 episode ke-76. Animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Sementara untuk versi Donghuanya akan tayang setiap hari Sabtu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah pertandingan Akademi Strike berakhir, Yuho bersama anggota Sekte Tang memutuskan untuk segera kembali ke dalam sebuah hotel. Ketika berada di dalam sebuah hotel, Yuho kemudian bertanya kepada Nana, bagaimana dengan hasil penyelidikannya selama ini. Mendengar pertanyaan tersebut, Nana kemudian mengatakan, jika dugaan Yuho selama ini memanglah benar, kelompok tersebut memanglah mereka. Bahkan dirinya tidak akan bisa melupakan aura yang terpancar dari kelompok tersebut. Mendengar hal ini, Yuho kemudian meminta kepada Nana untuk tidak perlu khawatir. Selama Nana bersama anggota Sekte Tang, maka mereka semua akan melindunginya. Yuho kemudian kembali bertanya bagaimana dengan barang-barang yang dia butuhkan. Nana menjelaskan selama dirinya pergi ke 3 pasar gelap, hanya pasar gelap terbesarlah yang menyatakan jika mereka menyediakan benda-benda yang sedang Yuho butuhkan. Namun harga yang ditawarkan sangatlah tinggi dan sangat sulit untuk bernegosiasi dengan kelompok tersebut. Mendengar hal ini seketika membuat Yuho tersenyum dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yuho meminta kepada Nana untuk terus berinteraksi dengan mereka dan menentukan waktu yang tepat untuk bertemu. Yuho mengatakan jika dirinya ingin secara langsung menemui mereka. Mendengar hal ini, Nana mengangguk dan menyetujui permintaan Yuho. Setelah mengatakan hal ini, Yuho meminta kepada Nana untuk kembali beristirahat. Setelah Nana berbalik pergi meninggalkan Yuho, Dong-er kemudian bertanya, apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan? Kenapa dirinya tidak mengetahui hal ini? Yuho mengatakan jika dirinya telah memberikan instruksi kepada Nana beberapa hari yang lalu. Karena mereka telah berada di kerajaan matahari bulan, maka mereka tidak akan bisa pulang dengan tangan kosong. Dirinya berniat untuk membeli beberapa logam langka. Setelah pertandingan babak eliminasi kedua berakhir, terdapat 21 tim yang lolos untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Ketika berada di ruang tunggu, pandangan Yuho tertuju kepada beberapa anggota tim yang berada di tempat tersebut. Namun Yuho tidak menyangka jika dirinya tidak bisa menemukan anggota tim yang mewakili anggota Sekte Tubuh. Sementara itu, tim Sekte Roh Suci pada saat ini tidak berada di tempat tersebut untuk melihat jalannya pertandingan. Namun Akademi Strike berada di ruang tunggu untuk melihat jalannya pertandingan anggota Sekte Tang. Tidak berselang lama, juri mengatakan jika hari ini merupakan pertandingan antara Sekte Tang melawan Sekte Pedang Besi. Masing-masing anggota dari kedua tim diminta untuk memasuki ruang tunggu. Sementara perwakilan tim yang akan bertanding diminta untuk memasuki arena. Mendengar hal ini, seluruh anggota Sekte Tang segera memasuki ruang tunggu, sementara Susansi melompat ke atas arena. Di sisi lain, perwakilan dari Sekte Naga Besi juga mulai memasuki arena. Setelah peserta tersebut memperkenalkan diri jika dirinya bernama Wachengsi, seketika membuat hati Susansi meleleh. Melihat kejadian ini, seketika menimbulkan pertanyaan bagi Yuho. Apakah tim musuh telah menyelidiki anggota tim mereka? Sementara Jiang Nanan yang melihat kejadian ini merasa sedikit cemburu. Setelah kedua peserta saling memperkenalkan diri dan berada dalam posisinya masing-masing,
Juri mengatakan jika pertandingan telah resmi dimulai. Mendengar hal ini, Susansi kemudian melesat ke arah Wang Chengxi. Sesaat kemudian, 6 cincin roh secara bersamaan muncul di sekitar tubuhnya. Melihat kejadian ini, seketika membuat seluruh penonton terkejut. Mereka tidak menyangka jika Susansi ternyata merupakan seorang kaisar jiwa 6 cincin roh. Meskipun Wang Chengxi juga terkejut, namun dirinya segera melesat ke arah Susansi. Sesaat kemudian, 2 cincin jiwa berwarna kuning, 3 ungu kemudian bersinar. Ketika bentrokan tidak terjadi, Susansi mengatakan jika ini merupakan pertarungan antara pedang dengan sebuah perisai. Namun Wang Chengxi tiba-tiba berhenti sejenak dan melompat ke arah samping Susansi. Sesaat kemudian melepaskan teknik tebasan pedang. Namun Susansi yang menyadari hal ini kemudian memutar tubuhnya dan memblokir tebasan pedang tersebut menggunakan perisai Xuanwu. Setelah berhasil memblokir serangan tersebut, Susansi kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghantam tubuh Wang Chengxi menggunakan perisai Xuanwu. Wang Chengxi yang menyadari hal ini kemudian menggunakan pedangnya untuk memblokir pukulan tersebut. Sesaat kemudian melompat ke arah belakang Susansi untuk melepaskan beberapa teknik tebasan pedang. Namun perisai Xuanwu berputar untuk melindungi tubuh Susansi. Tak lama kemudian Wang Chengxi melepaskan teknik keterampilan jiwa ketiga, sehingga membuat perisai Susansi membeku. Melihat kejadian ini, Susansi kemudian merilis teknik jiwa pertama, gempa dunia bawah misterius. Merasakan tekanan dari teknik jiwa tersebut seketika membuat Wang Chengxi merasa terkejut. Tubuh Susansi pada saat ini diselimuti oleh aura kegelapan yang sangat pekat. Sementara perisai Xuanwu menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya, sehingga membuat tubuh Chengxi terpental cukup jauh. Tak lama kemudian, Chengxi bertanya kepada Susansi, apakah dirinya tidak bisa memperlakukan seorang wanita dengan baik. Namun Susansi mengatakan jika dirinya hanya mencoba untuk melindungi diri. Setelah mengatakan hal ini, Susansi kemudian balik bertanya kepada Chengxi, apakah dirinya masih ingin melanjutkan pertandingan. Jika tidak, maka dirinya bisa keluar meninggalkan arena. Chengxi menegaskan jika dirinya belum mengakui kekalahan. Jika dirinya menyerah begitu saja, maka hal ini akan mempermalukan bagi sektenya. Sambil mengatakan hal ini, Chengxi kemudian berlari ke arah Susansi. Sesaat kemudian melompat ke udara untuk merilis kemampuan cincin roh kelima, melepaskan tebasan pedang ke arah Susansi. Di waktu yang bersamaan, rambut Chengxi tiba-tiba berubah menjadi ular hitam. Dalam waktu singkat, Chengxi melepaskan 3 serangan berbeda ke arah Susansi. Melihat kejadian ini, seketika membuat Susansi merasa terkejut. Susansi beranggapan jika musuhnya memiliki roh pelindung ganda. Susansi kemudian menggunakan perisai Xuanwu untuk memblokir serangan tersebut. Meski berhasil memblokirnya, namun Susansi dikejutkan oleh perisai Xuanwu yang menjadi batu. Sementara sekelompok ular dan tebasan pedang secara bersamaan melesat ke arahnya. Melihat kejadian ini, seketika membuat seluruh anggota sekte Tang merasa terkejut. Wang Dong'er juga beranggapan jika musuhnya ternyata memiliki roh pelindung ganda. Namun Yu Hou yang mendengar hal ini langsung menolak anggapan tersebut. Tepat ketika semua orang mengira jika Susansi dalam keadaan bahaya, Susansi segera mengaktifkan keterampilan jiwa keempat, teknik pemindahan tubuh Xuanming. Tak lama kemudian, Susansi berniat untuk segera menyelesaikan baku hantam. Perisai Susansi kemudian mengeluarkan sebuah aura berwarna hitam dan sebuah ukiran ular muncul di atas permukaan perisai. Sebuah proyeksi membentuk sebuah perisai tiba-tiba muncul di atas Susansi, sehingga memaksa ular-ular tersebut yang datang ke arah Susansi seketika menjauh. Sesaat kemudian, Susansi membawa perisai tersebut untuk menghantam tubuh Wang Chengxi. Menyadari hal ini, Chengxi kemudian merilis keterampilan jiwa kelima, tatapan Ratu Medusa.
Namun pada saat ini teknik tersebut tidak berdampak apapun bagi Princess Wanwu. Tak lama kemudian Princess Wanwu membentuk dinding perisai sehingga membuat Wachengxi terperangkap di dalamnya. Wachengxi kemudian menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk melarikan diri dari teknik tersebut. Namun hal ini percuma saja. Sesaat kemudian, Susansi segera merilis teknik gempa dunia bawah misterius, sehingga membuat Chengxi terjatuh ke tanah dan kembali ke dalam wujud aslinya. Melihat kejadian ini, juri menyatakan jika Sekte Tang telah berhasil memenangkan pertandingan dan berhak untuk maju ke dalam babak selanjutnya. Setelah kompetisi berakhir, Nana kemudian menemui Yu Hao untuk memberitahukan hasil penyelidikannya. Nana mengatakan jika semuanya tidak berjalan dengan begitu lancar, meski dirinya telah melakukan negosiasi dengan beberapa penjual yang berada di pasar gelap, namun mereka tidak bersedia untuk menjualnya. Mereka mengatakan jika logam tersebut sangatlah berharga. Mendengar hal ini, Yu Hao kemudian bertanya kepada Nana, apakah ada alasan lain yang membuat mereka menolak untuk menjual logam tersebut. Nana mengatakan selain turnamen yang mereka ikuti, terdapat turnamen bawah tanah yang pada saat ini sedang diselenggarakan. Bahkan hadiah dari turnamen tersebut sangatlah besar. Dikarenakan logam langka merupakan mata uang bagi dunia bawah tanah, maka mereka menggunakan logam tersebut sebagai taruhannya. Mendengar hal ini seketika membuat Yu Hao terkejut dan berpikir sejenak. Bukankah mereka bisa melakukan taruhan di turnamen Elite Academy? Nana menjelaskan jika Kekaisaran Matahari Bulan melarang bagi siapa saja untuk bertaruh dalam kompetisi. Jika terdapat seseorang yang ketahuan melanggar aturan tersebut, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Pasalnya, Pangeran Kerajaan Matahari Bulan sangat membenci perjudian. Setelah Nana selesai menjelaskan hal ini, Yu Hao kemudian berniat untuk mengikuti kompetisi di pasar gelap. Namun Wang Dong'er yang menyadari hal ini langsung melarangnya. Pasalnya hal ini akan membahayakan keselamatan jiwanya. Namun Yu Hao meminta kepada Wang Dong'er untuk tidak perlu khawatir. Yu Hao mengatakan jika dirinya tidak akan mengambil keputusan yang akan mengancam keselamatan jiwanya. Terlebih lagi, dirinya juga tidak akan menggunakan identitas aslinya. Yu Hao mengatakan jika dirinya harus mengikuti kompetisi tersebut demi kemajuan Sekte Tang. Sebagai seorang insinyur jiwa, hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk mencoba kemampuannya. Dirinya juga akan meminta kepada senior Hechaito untuk mendampinginya. Yu Hao menegaskan jika pertandingan Elite Academy akan membangun reputasi Sekte Tang. Sementara turnamen bawah tanah akan membantu membangun masa depan Sekte Tang.